Apa suara saya apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Iya, Oke. udah jelas, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahrun Nisa, bisa dipanggil Nisa sehari-harinya. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa dan sangat senang sekali di sini ada Bapak Ibu sekalian, ada juga yang bersama-sama dari UTS dan barangkali ada dari tempat lain juga ya. Nah, Mbak Miss Tiwi, apakah untuk sesi awal ini kan baru pertama kali nih acara ini kita selenggarakan, apakah sebaiknya kita perkenalan dulu atau seperti apa baiknya? Halo, oke. Oke, teman-teman sekalian. Dan di siang hari ini kita hadir nih Mbak Wawat yang akan berbagi pengalaman. Bagaimana sih sesungguhnya kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan studi S3 sebenarnya seperti itu. Sedikit saya informasikan mengenai Mbak Wawat. Beliau saat ini mahasiswa doktoral di University of New England di New South Wales, Australia, dan beliau juga pernah menamatkan studi di King Mongkut University of Technology dan di Institut Pertanian Bogor. Wah, luar biasa sekali nih sharing session dari Mbak Wawat. Oke, teman-teman sekalian, barangkali untuk mempersingkat waktu, kita minta saja kepada Mbak Wawat untuk men-sharing apa sih sesungguhnya hal-hal yang paling penting yang kita bisa persiapkan nih Mbak, ketika kita akan melanjutkan studi. Karena kan kalau dibaca ya sebenarnya banyak, ada satu, dua, tiga, dan banyak listnya. Tetapi sesungguhnya yang paling utama itu yang mana? Apalagi untuk teman-teman yang sama sekali belum bingung nih, kira-kira jurusan apa sebaiknya misalnya, atau di universitas mana seperti itu. Oke, terima kasih waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Wawat. Baik, makasih Mbak Nisa. Perkenalkan semuanya, nama saya Wawat Rodiawati. Saya dulu dosen di UTS. Masih sih sebenarnya. Ini deh, saya masih di UTS ya. Eh ya, saya dihubungin Mbak Tiwi beberapa hari yang lalu untuk sharing session, specifically tentang AAS, karena saya pernah mendapatkan beasiswa AAS. Jadi mungkin untuk sesi kali ini saya akan banyak bicara tentang Australia Award Scholarship kali ya Mbak ya. Untuk beasiswa yang lain kayak BPI, PDP dan lain-lainnya, saya rasa ada teman-teman juga yang pernah dapat dan jadi awardee, jadi mungkin mereka bisa lebih lebih jelas untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya tanya, ini untuk master atau PhD semua ya Mbak ya? Yang apply, maksudnya yang ada di grup ini. Kalau saya lihat yang nama-nama di sini sepertinya PhD. Oh, Mbak oke. Wawat. Masih PhD. Oke. Oke, Oh, saya boleh share screen nggak? oke. Masih belum bisa soalnya. Share screen. Hostnya Mbak Nisa atau siapa? Mbak Wawat sudah jadi co-host. Oke. Sip, sip. Sebentar. Oops. Where's it? There you go. Oke, jadi saya share sedikit ya. Saya intake AS PhD Awards intake 2018, berarti saya apply-nya itu tahun 2017. Nah, jadi kalau di sini saya akan jelasin tentang Australia Awards Scholarship 2024, berarti untuk intake tahun depan 2025. Dan saya dapat di University of New England. Secara gamblang, AS itu apa sih? Nah, AS itu dia sebenarnya beasiswa dari pemerintah Australia
yang memberikan beasiswanya itu secara short term dan long term. Nah, untuk short term tuh ada banyak banget ya, sekitar kayak 3 bulanan, ada yang 5 mingguan. Cuma di sini saya akan fokus ke long term, which is PhD and Master Awards. Tadi ada yang master juga ya, Mas Fakih ya, Pak Fakih. Nggak apa-apa, karena ini masuk ke dalam satu tahapan seleksi yang sama untuk PhD dan Master Awards. Nah, setiap tahun biasanya pemerintah Australia itu ngasih kuota pada setiap negara berkembang khususnya. Nah, kalau di Indonesia itu saya belum cek untuk kuota tahun ini. Kalau zaman saya dulu tuh kalau nggak salah totally ada 300 kuota, which is 50 untuk PhD dan 250 itu untuk master. Jadi memang untuk PhD itu kuotanya jauh lebih kecil ya. Tuh. Dan AS ini termasuk beasiswa yang prestigious dari pemerintah Australia di bawah DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Jadi kayak Kemenlu-nya Australia, Kemenlu dan Perdagangan Australia sejak 1953. Jadi udah lama banget, dan hampir 60 tahun. Dan dulu tuh sempat namanya itu kayak Colombo Plan ya, sampai akhirnya terus pernah juga ADS, dan sekarang dia berubah menjadi AAS. Nah, kenapa dia ini termasuk beasiswa yang prestigious? Karena memang pemerintah Australia sangat support awardee-nya itu jor-joran lah ibaratnya. Jadi ketika kamu udah dapet beasiswa ini, udah jadi awardee, baik dari pre-departure sampai ketika kita sampai di Australia dan study di sana sampai completed the study, mereka benar-benar support dan mereka punya kayak sistem yang bisa memastikan kita on track kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ketika kita punya banyak pertimbangan untuk lanjut studi, terutama untuk ibu-ibu ataupun ya mungkin bapak-bapak yang udah berkeluarga, kayak pengen bawa keluarga atau masih ada anak kecil. Kadang kan kita suka, bener nggak ya, bisa nggak ya gitu kan, sekolah di luar negeri terus bawa keluarga lagi dan sebagainya. Nah, itu nggak usah takut kalau misalnya kita berhasil dapat beasiswa AS ini tuh mereka akan support banget, terutama untuk yang perempuan, karena mereka juga sangat memperhatikan keseimbangan gender. Dan untuk yang punya disabilitas juga mereka punya fasilitas yang bisa support kita dalam hal studi kayak itu. Nah, ini untuk aplikasinya secara umum setiap tahun biasanya AS itu buka setiap bulan Februari. Jadi insya Allah bulan depan tuh siap-siap tuh. Kalau bisa dari sekarang, nanti saya akan kasih bocoran ya. Kira-kira apa aja sih pertanyaannya, terus apa aja sih persyaratan yang harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya emang teman-teman berminat untuk melamar AS tahun ini, itu bisa dicicil dari sekarang. Ketika buka aplikasi, bisa langsung diisi dengan lancar ya, mudah-mudahan. Dan aplikasinya itu dibuka cukup lama, dari bulan Februari sampai bulan Mei. Nah, setelah itu nanti mereka akan seleksi berkas ya, dalam tanda kutip, akan di shortlisted. Nah, sekitar bulan Juni nanti ada nama-nama yang lolos untuk ke seleksi tahap selanjutnya, yaitu IELTS test dan interview. Nah, untuk IELTS test dan interview ini dia lakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi, kalaupun bukan di hari yang sama, tapi setidaknya itu kayak beda 1 hari kayak gitu ya. Dan semuanya terpusat di Jakarta waktu zaman saya, dan AAS Indonesia akan menanggung semua biaya dari akomodasi, terus dari tiket juga pesawat pulang pergi. Jadi kalau misalnya teman-teman lolos ke tahap selanjutnya, which is akan dilakukan pada sekitar bulan Juli Agustus, itu tinggal bawa diri aja ibaratnya dan prepare yourself to do the test. Tuh ya. Nah, setelah itu nanti akhir Agustus atau September akan ada outcome-nya, kita lulus atau enggak. Jadi cukup straightforward ya. Tahun itu jelas pendaftaran dan mereka udah dapat misalnya 300 kuota tuh. Ya udah, mereka dapat 300 orang yang siap menerima beasiswa ini. Nah, tapi ada kontrak juga. Jadi ketika kita di offer, ditawarkan, selamat kamu dapat beasiswa ini, kita tuh juga bisa berubah pikiran. Dalam artian kalau misalnya ya, teman-teman ada yang daftar lebih dari 1 beasiswa nih tahun ini, ada yang ke, misalnya ada daftar LPDP juga, ke Inggris dan sebagainya, terus misalnya teman-teman lulus juga, selain AS kalian juga dapat
beasiswa yang lain dan memilih beasiswa lain itu, walaupun kita udah lulus, kita bisa bisa dibatalkan gitu, bisa tidak menerima offernya AAS. Jadi ketika kita dikatakan lulus IELTS dan interview, tapi kita merasa kita dapat yang lebih baik, nah kita itu bisa membatalkannya. Yang nggak bisa itu adalah kalau misalnya kita sudah terima nih dan tanda tangan kontrak. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Boleh sebenarnya, boleh kalau kita membatalkan, tapi kita harus mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh AS selama ini untuk kita kayak gitu. Jadi ya nggak ini ya, nggak worth it lah kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya udah tanda tangan kontrak, sekitar akhir tahun kita akan ada pre-departure training. Biasanya kalau ada EAP itu English for Academic Purposes. Jadi di situ kita lebih kayak belajar bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang IELTS-nya masih kurang, di situ juga ada tes IELTS. Jadi untuk EAP ini durasinya macam-macam. Paling cepat itu 6 minggu, terus ada yang 8 minggu, ada yang 3 bulan, dan ada yang 6 bulan. Jadi tergantung dari skor IELTS kita. Nah, terus untuk yang PhD, nanti ada namanya PhD Extension Program, itu sekitar 2 minggu untuk mematangkan apa sih yang harus dilakukan dalam membuat research proposal, dalam cari potensial supervisor, kayak gitu. Itu nanti akan dibahas semuanya di PhD Extension Program. Dan dua program ini, EAP dan PhD EP ini sangat-sangat didukung oleh orang yang, oleh guru-guru, teachers yang memang sangat berpengalaman di bidangnya. Bahkan didatangkan dari Australia langsung. Kayak gitu. Nah, sekarang, kalau misalnya teman-teman butuh info yang lebih banyak, maksudnya yang lebih jelas lagi tentang AS, itu semuanya sangat gamblang. Saya kasih ada di link ini ya, di australiawordsindonesia.org. Saya juga sebagian besar ngambil dari web itu, dan di sana juga kalian tolong perhatikan ada yang namanya AS Policy Handbook. Nah, itu udah jelas banget kalau gimana-gimananya dari kita apply sampai kita udah lulus, diterima, terus saat studi, bahkan ketika sampai kita lulus. Kayak gitu. Ini general requirements, jadi persyaratan secara umum itu apa aja. Ada cukup banyak sih, cuma saya kasih yang cukup ini ya, penting. Yang jelas WNI ya jelas WNI. Nah, ini WNI tapi kita tinggal dan juga apply-nya di Indonesia. Tuh, itu syaratnya. Kalau kita WNI terus kita apply dan tinggalnya lagi di luar, kayak gitu, kemungkinan besar nggak bisa. Nah, yang kedua, kita tidak sedang menikah atau bertunangan dengan seseorang yang memegang ini ya, kewarganegaraan Australia atau New Zealand ataupun permanent residence. Karena ini akan mempengaruhi status visa. Jadi kalau misalnya kita itu bertunangan atau menikah dengan orang sana, kita itu bisa dapat spouse visa dan kita bisa tinggal di Aussie itu dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Dan pemerintah Australia itu sangat strict dengan orang-orang asing yang berniat tinggal di Australia dalam jangka waktu lama dan ibaratnya menunggangi visa-visa yang lain kayak student visa atau tourist visa kayak gitu. Jadi mereka sangat strict untuk ini. Bahkan ketika ini bukan terjadi, maksudnya bukan berlaku hanya di awal, bahkan sampai selesai. Jadi kalau misalnya di tengah jalan nih, kalian misalnya udah diterima, terus di sana ketemu seseorang yang holding permanent resident, terus kalian pengen bertunangan, itu juga nggak bisa, sayangnya nggak bisa gitu ya. Harus udah selesai studi dulu. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, tidak sedang apply visa untuk tinggal di Australia, jelas. Dan yang selanjutnya yang keempat itu, nah ini tidak sedang apply untuk beasiswa AS yang long term, jangka panjang, sampai mereka itu sudah menyelesaikan atau sudah keluar dari Australia selama 2N. Jadi contohnya gini, ini kan PhD dan Master ya. Misal ada yang teman-teman yang udah dapet Master Awards nih, dan udah lulus 2022. Di sana teman-teman ambil master 2 tahun gitu kan, dari 2020 sampai 2022. Jadi teman-teman itu nggak boleh ke Australia selama 4 tahun. Jadi 2 kali masa studi selama di sana.
Nah, jadi kalau misalnya mau apply PhD lagi tunggu 4 tahun kayak gitu. Yang selanjutnya have satisfied. Oh ya, ini ya sudah memenuhi kriteria spesifik yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi nanti kita akan lihat di specific requirements, dan yang terakhir, nah ini tidak sedang serving di military, yaitu jadi yang di militer tidak diterima untuk di sini. Ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanya aja ya, di tengah jalan juga nggak apa-apa. Nah, ini specific requirements. Jadi yang pertama kita harus apply course yang masuk ke dalam field of study yang prioritas, yaitu. Jadi nanti saya akan sebutkan apa aja sih bidang studi yang prioritas, karena mereka Australia sangat punya priority development area, jadi mereka punya area pengembangan prioritas yang ingin mereka ambil gitu. Kalau di luar itu biasanya mereka tidak akan meluluskan ya. Jadi kita harus pastikan memilih prodinya atau memilih universitasnya itu harus sesuai dengan fields of study priority dari Australia. Terus punya IPK kalau dengan skala 4. Nah ini kalau yang untuk PhD, oh yes, sorry. Ini kan ada 3 ini ya, ada 3 kriteria. Jadi AS itu ada yang dari Government of Indonesia, ini dari PNS biasanya. Terus yang equity target groups dan non-targeted. Yang equity target groups ini lebih kepada kayak daerah-daerah timur kayak gitu. Jadi prioritas daerah-daerah yang ingin dikembangkan. Biasanya untuk Indonesia Timur itu masuk ke equity target groups. Ada juga yang dari disabilitas juga bisa masuk ke sana. Yang perempuan juga ya, karena mereka sangat mendukung kesetaraan gender. Nah, kalau yang non-targeted itu maksudnya yang di luar itu. Jadi kalau misalnya teman-teman se-Indonesia ada yang misalnya yang di Jakarta dan dia bukan PNS, kayak gitu, sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Masuknya ke non-targeted. Nah, kalau untuk PhD, minimum IPK-nya itu 3 untuk Government of Indonesia dan non-targeted, tapi kalau yang untuk equity target groups-nya 2,75, lebih rendah. Begitu juga dengan yang master ya. Saya rasa ini cukup bisa lah kayaknya secara umum teman-teman, apalagi kalau udah dosen ya, di UTS rata-rata pasti bisa memenuhi target IPK ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Yang penting harus dilihat itu mereka hanya menerima 4 tes ini aja ya, IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, dan sama PTE Academic. Di luar 4 ini mereka tidak akan terima. Dan kita harus wajib udah punya ini dengan masa berlaku dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 2 tahun, mereka juga tidak bisa terima. Nah, dan ini adalah salah satu hal yang cukup sering mengganjal kita dan teman-teman untuk studi di luar negeri. Belum ada nih sertifikat ininya, bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Dan untuk mempersiapkan ini nggak bisa semalam 2 malam, seminggu 2 minggu, karena terutama untuk kita ya di daerah timur ini tidak ada tes provider untuk tes ini, sehingga kita harus pergi keluar kota, ke kota-kota besar, dan cukup menguras biaya lah intinya. Nah, jadi ini yang harus dipenuhi juga, teman-teman harus punya ini. Untuk master jauh lebih sedikit. Jadi yang untuk PhD itu IELTS-nya 6 overall ya, IELTS overall 6 untuk Government of Indonesia untuk PNS dan Equity Target Groups, tapi yang untuk non-targeted itu 6,5. Kalau TOEFL ITP-nya 552, tapi kalau untuk yang non-targeted 570. IBT 80, kalau non-targeted itu 88. Kalau misalnya kurang dari 6 gimana dong? Nah, waktu itu dulu kalau nggak salah ada yang apply kurang dari IELTS-nya itu kurang. Kalau saya bilang sih nggak apa-apa, apply aja. Nggak apa-apa, apply aja ya. Karena sebenarnya kalau untuk IELTS itu kan kalau dari kampus di Australia itu mereka minimum 6,5 overall.
terus dari masing-masing apa sih, each kan ada writing, kayak kita writing, speaking, terus listening itu masing-masingnya minimum 6 biasanya. Jadi kalau misalnya overall kalian 7, tapi each bandnya ada yang di bawah 6, itu nggak akan diterima. Makanya AAS itu tetap mengadakan EAP training untuk memperbaiki tes skor IELTS kita ya, terutama untuk masing-masing bandnya itu ya, masing-masing apa sih spesifik dari tesnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang IELTS-nya misalnya cuma 5,5 nih untuk yang mau PhD, nggak apa-apa dicoba aja kayak gitu. Asalkan di bidang lainnya dikuatkan. Nah, untuk master juga sama. Master lebih rendah. Kalau untuk yang equity target groups, IELTS-nya at least 5. Dari semua tes yang 4 ini, saya sih menyarankan IELTS kalau misalnya ada yang belum tes dan ingin tes. Kenapa IELTS? Karena di Australia mostly mereka pakai IELTS. Dan nanti pun ketika seleksi, ada seleksi IELTS. Jadi kita belajarnya sekalian gitu, biar kita terbiasa bagaimana sih tes IELTS itu, gitu sih. Karena takutnya kalau misalnya ikut TOEFL nih IBT, oke, tinggi. Tapi pas udah shortlisted, terus kita diterima dan ikut tes IELTS, jadi turun nih skornya. Karena mungkin tidak terbiasa ya dengan tes IELTS, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau yang udah ada dan masih berlaku, ya nggak apa-apa. Tinggal dipelajari lagi berarti bagaimana cara tes IELTS-nya nanti. Tuh, terus apalagi ya? Oh iya, kalau yang untuk PhD, selain tes IELTS ini, mereka juga sangat-sangat disarankan kalau punya letter of support dari kampus di Australia. Nah, letter of support ini bukan hanya LOE ya, atau surat penerimaan. Nggak harus kayak gitu. Kalau ada tuh excellent banget, tapi kalau misalnya nggak ada pun, contohnya kayak korespondensi kita sama potensial supervisor. Misalnya teman-teman ada yang udah menghubungi nih pembimbing potensial di salah satu kampus di Australia, terus kita udah email-emailan. Nah, itu bisa di screenshot dan itu bisa jadi letter of support juga kalau kita itu sudah apa ya, sudah make progress untuk studi PhD kita kayak gitu. Terus juga untuk PhD mostly terbatas ya untuk staff university, jadi kayak dosen atau researcher atau pemegang keputusan tinggi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada status itu untuk lanjut PhD emang agak sulit. Tuh. Nah, ini tadi bidang studi prioritas dari pemerintah Australia. Jadi mereka itu ada yang namanya PDA. PDA itu Priority Development Area. Jadi bidang pembangunan ada 3 yang jadi prioritas. Keamanan kesehatan, health security, stability, sama economic recovery. Nah, priority fields of study-nya apa? Nah, ini kalian bisa cek di sini, atau nanti bisa cek di webnya juga, ada cukup banyak ya. Dan saya yakin mostly kita bisa masuk ke semuanya, kayak gitu. Yang nggak ada itu, yang jelas kayak kedokteran, itu kayak saya rasa nggak masuk ke sana. Kecuali kalau misalnya kita ngambil ke public health-nya bisa. Tapi kalau misalnya khusus kedokteran kayak bedah apa segala macam itu agak sulit sih di sana. Kalau untuk kampus UTS saya yakin kayaknya masuk semua ya di sini ya. Nanti bisa dicek lagi. Sama, nah ini bagaimana sih cara memilih kampus dan program studinya. Nah, kalau untuk master beda dengan PhD saya rasa. Kalau master itu lebih tricky sih kalau menurut saya. Karena kampus di Australia ini adalah list kampus yang berpartisipasi dengan beasiswa AAS. Jadi walaupun kita keterima beasiswa AAS itu ada beberapa kampus yang nggak diizinkan ya dalam tanda kutip. Jadi untuk yang master, saya rasa cek di kampus ini. Terus yang kedua, jurusan yang diminati itu apa?
Nah, gampangnya memang cari aja dari banyak research ya kalau untuk master ya. Jadi misalnya kita pengen ngambil education di ininya ya, di untuk Master of Education. Nah, kita harus cek nih kira-kira Master of Education itu yang terbaik di bidangnya itu di kampus apa. Pertama itu. Yang ini yang idealnya ya, yang idealnya seperti itu. Nah, nanti kita cek tuh masing-masing kampusnya kira-kira persyaratannya seperti apa dan sebagainya. Nah, terus yang kedua yang jadi pertimbangan kalau menurut saya itu adalah daerah ya. Daerahnya juga harus jadi pertimbangan. Kenapa? Karena daerah dari kampus itu juga akan mempengaruhi biaya hidup kita kayak gitu. Walaupun memang sih kalau di AAS itu akan ngasih cukup baik ya untuk biaya hidup dan stipendium. Tapi tetap aja kalau di kampus yang di pusat kota yang cukup mahal itu agak kewalahan, terutama bagi teman-teman yang ingin membawa keluarga. Jadi saya sarankan daerah kampus itu juga atau regional ya, regional state-nya apa itu juga harus jadi pertimbangan dalam memilih university. Terus yang kedua, kalau yang untuk PhD, saya rasa lebih straightforward. Kenapa? Karena kita kan based on research. Jadi kita itu nyarinya bukan kampusnya, tapi lebih ke potensial supervisor. Misal saya pengen research di bidang kayak perikanan kayak gitu ya, atau kelautan, aqua kayak gitu. Nah, biasanya tuh yang dosen-dosen atau potensial supervisor di bidang itu tuh ada di kayak James Cook University, itu ada di GCU, atau di UQ, University of Queensland, dan sebagainya. Jadi lebih kayak ke supervisornya sih, habis itu baru kita cek kampusnya. Kalau menurut saya seperti itu, yang secara ideal ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman PhD nih, jangan berkecil hati kalau misalnya kalian masih have no idea, aku nggak tahu mau ke kampus mana, aku nggak tahu siapa kira-kira supervisornya. Saya juga dulu kayak gitu. Bahkan ketika sudah sudah terpilih jadi awardee pun saya juga belum punya LOE dan belum punya potensial supervisor. Jadi that should be fine. Kita akan tetap mencari dan dari AS juga akan membimbing kita untuk mencari potensial supervisor kita. Itu, jadi nggak usah khawatir. Cuma emang ada kelebihan kalau misalnya kita sudah tahu pasti mau kemana dengan profesor siapa, kayak itu it's gonna be more wonderful, I think. Ya, itu. Nah, terus nanti itu nggak cuma satu pilihannya, kita dikasih dua pilihan. Dua pilihan. Dua pilihan ini bisa aja satu kampus tapi kayak dua jurusan, tapi itu nggak direkomendasi. Yang direkomendasiin itu adalah jurusannya yang sama untuk yang master ya, jurusannya yang sama tapi kampusnya yang berbeda. Kalau yang PhD tergantung. Jadi kalau misalnya di kampus itu memang dia sangat terkenal dengan nanoteknologinya misalnya ya, fasilitas kampus ini sangat terkenal dengan nanoteknologinya. Nah, itu bisa aja kita ngambil dua potensial supervisor di lab yang sama. Kalau misalnya memang kira-kira nih yang potensial supervisor yang satu itu kecil gitu harapannya karena dia sudah sangat sibuk atau dia udah tua dan akan retired, saya rasa itu nggak masalah. Tapi sih sangat direkomendasikan amannya kita cari kampusnya yang berbeda untuk jurusan yang sama. Kayak gitu. Dan yang harus diperhatikan ada kode unik namanya CRICOS. Kalau di kampus di Australia itu the Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students. Jadi ini penting banget. Jadi kayak kode kampusnya itulah ya dari masing-masing kampus. Oh ya, Mbak Irma angkat tangan boleh kalau mau Maaf, bertanya. maaf memotong, Mbak. Boleh Iya, iya, bertanya ya? iya, Ya. iya. Em, saya kalau tidak salah aplikasi tahun lalu AAS itu sudah tidak pakai Oasis ya, yang pertama. Oh gitu ya. Terus Mbak tadi menjelaskan bahwa waktu Mbak mendaftar tidak mesti apa tadi tidak perlu ada potential supervisor, terus juga belum menentukan apa tadi ya, belum ada proposalnya ya, bahkan ya. Itu kayak Oh gimana tadi? bukan, belum ada apa sih LOA. LOE.
Di apa di aplikasi enggak mesti masukkan itu ya, Mbak? Enggak Apa harus. soalnya di aplikasi? Oh, oke. Nggak harus. Nah, kalau saya, karena saya kan nggak punya potensial supervisor dan nggak punya ini ya, LOA ya, Letter of Acceptance, jadinya saya itu tetap berusaha tidak mengosongkan. Caranya adalah saya coba email aja tuh. Saya coba email beberapa profesor di kampus di Australia. Ya udah, saya begini-begini, saya berniat meneliti tentang ini kayak gitu. Apakah dari lab Anda ada kayak apa pembukaan atau ada lowongan sehingga saya bisa masuk apa segala macam atau bagaimana pendapat Anda dan sebagainya. Itu aja udah yang saya screenshot terus saya taruh di apa kayak letter of support gitu ya. Oh, minta Padahal belum LOE ada gitu. jawabannya. Jadi gitu itu juga nggak apa-apa. Iya, Mbak Nisa silakan. Baik, makasih Mbak Wat, mumpung masih ini di university. Nah, bagaimana sebenarnya kita misalnya mencari, anggaplah di Australia, misalnya dengan prodi kita, misalnya ilmu sosial, untuk mencari, jadi ilmu sosial terbaik di Australia itu misalnya di universitas mana? Karena kalau kata Mbak Wat tadi, dengan universitas, kemudian kesesuaian jurusan prioritas itu menjadi apa salah satu pintu masuk kan untuk kita bisa diterima gitu. Makasih. Untuk Karena sudah PhD ya, Mbak coba. ya? Untuk PhD? Iya, PhD yang sosial. Oke. Oke, Oh ya. makasih. Biasanya kalau kalau untuk PhD kita kan misal ada bidang riset yang diminati ya. Nah, terus kita sering baca literatur. Nah, dari literatur itu mungkin kalau misalnya teman-teman punya top authors di bidang itu, nah itu akan lebih gampang. Jadi misalnya di bidang ilmu sosial budaya Indonesia kayak gitu ya, atau sosial lebih kayak ke keagamaan yang religion and something like that. Terus kita sering baca, terus kita ada satu nama yang wah orang ini sering ada nih di paper yang sering aku baca. Nah itu akan lebih bagus menurut saya karena itu artinya dia memang ahli expertnya di sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya nggak tahu nih terlalu banyak gitu dan aku nggak hafal satu-satu author atau apa sih expert di bidangku, ya mau nggak mau kita nyari di kampusnya. Kalau dulu saya itu nyari di ininya ya, saya searching banget setiap kampus itu. Jadi jurusannya, misal saya pengennya chemical engineering. Nah, engineering kan jelas ya teknik. Berarti saya coba nyari kampus yang memang secara tekniknya bagus. Nah, pertama itu. Kalau untuk sosial, saya rasa cari kampus yang non-teknik jelas ya. Hindari kampus yang non-teknik dan cari kampus yang lebih umum atau nasional. Contohnya kayak ANU, Australian National University, saya rasa itu sosialnya cukup bagus. Terus Melbourne juga, Melbourne Univ, Victoria, yang kayak gitu. Jadi kampus-kampus yang secara umum, jadi kayak UI yang kayak gitu-gitu loh, bukan kayak model ITB, IPB kayak gitu ya, enggak yang spesifik. Menurut saya sih itu. Nah kalau saya tuh dulu lebih kayak spesifik ke teknologi tuh, ataupun kampus-kampus yang emang terkenal dengan engineeringnya. Bisa dicek tuh satu-satu apa aja kira-kira potensi kita masuknya yang mana. Kalau untuk LOE itu mereka nggak minta, cuma mereka mintanya letter of support ya. Jadi letter of support itu bisa aja berupa corresponding kita dengan potensial supervisor, terus misalnya nih kita bilang saya tertarik untuk meneliti di bidang ini. Syukur kalau dapat balasan, oh iya saya kata profesornya, misalnya kami juga sangat senang bisa menerima Anda kayak gitu dan sebagainya. Nah itu juga bisa masuk ke letter of support. Jadi nggak harus LOE yang dari kampus kalau kita udah diterima di kampus itu. Jadi itu nggak masalah. Nggak harus ya kalau untuk aplikasi. Gitu deh. Terus ada lagi? Kayaknya udah sih. Sampai di sini aja PowerPoint saya. Tapi nanti saya akan tunjukkan aplikasi saya tahun 2017. Jadi biar teman-teman tahu kira-kira pertanyaannya apa aja sih kayak gitu. Saya hanya akan tunjukkan di sini ya. Jadi setelah kelas ini mungkin saya nggak akan kirimkan. Ya silakan Mbak Nisa. Sekali lagi bisa kembali ke slide sebelumnya Mbak Wawat.
yang studi apa? Yang jurusan prioritas, isu prioritas. Oke. Mhm. Ini oke, berarti ada 3 aspek ini ya yang diprioritaskan. Misalnya ketika kita sosial, berarti nanti Mhm. coba combine lagi kira-kira sosial yang mengarah ke 3 isu ini seperti itu. Iya, benar. Jadi, sorry. Misal, bentar ya. Oops. Oh, where is it? Kita kita target development areanya yang mana dulu nih? Health security, stabilitas, atau economic recovery. Misal kita mau ngambil apa? Health security. Dari segi sosialnya yang mana nih yang mau kita ambil? Yang communication, misalnya kan bisa di sini nih. Atau education management juga bisa. Manajemen pendidikannya seperti apa? Atau international studies-nya, atau development studies-nya, atau HRD-nya. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman memilih ini juga harus mempertimbangkan PDA-nya, development area-nya apa sih? Dan ini akan berpengaruh ke research proposal kita. Jadi kayak goal-nya itu apa? Secara jangka panjang tuh goal kita itu pengen apa? Apakah untuk meningkatkan health security atau meningkatkan stability atau economic recovery? Kayak gitu. Nanti baru dicek di sini ya. Dan ini akan ada di aplikasi online-nya ya. Nah, saya dulu 2017 masih Oasis. Saya rasa masih Oasis. Saya nggak tahu kalau tahun lalu udah nggak Oasis ya. Yang jelas Oasis itu digunakan nggak cuma pas kita apply, tapi sampai kita selesai. Bahkan ketika terakhir saya submit tesis saya pun itu via Oasis. Kita mau ambil cuti pun via Oasis. Semua itu via Oasis. Jadi saya nggak yakin kalau Oasis ini udah dicabut, kecuali ada penggantinya yang lebih baru, which is I'm not sure it is. Kayak gitu sih. Ya, ada lagi sebelum kita masuk ke aplikasi saya zaman dahulu kala. Oke, saya stop share ya. Saya ganti. Masih ada pertanyaan, Mbak Wawat? Oh iya. Oh iya, dari Mbak Mims. Apakah ketika kita memilih program studi yang tidak prioritas, kita masih memiliki peluang untuk lolos? Jika ada peluang, seberapa besar peluangnya? Saya rasa kita harus milih. Karena ada di form yang harus kita isi dan harus milih itu. Jadi itu nggak bisa dikosongin. Jadi kalau nggak milih, berarti kita tidak melengkapi aplikasi, otomatis kita akan di-delete. Jadi harus milih. Makanya ini nanti saya tunjukkan ya. Coba share screen lagi. Mungkin kalau saya bisa menambahkan untuk yang bertanya ya, Mm-mm. sepertinya bisa kayaknya bidang ilmunya tuh selalu bisa dikaitkan dengan bidang ilmu yang tiga tadi itu. Jadi apalagi kalau misalnya tulisannya bisa lebih spesifik, kan biasanya masih bisa kok dikaitkan dengan 3 yang tadi itu. Iya, seharusnya sih masih bisa ya, karena kan untuk yang field of study tadi kan sangat banyak tuh bidangnya. Dan saya yakin setiap apa sih kampus yang ada di Indonesia itu tetap bisa masuk ke sana. Cuma ya itu tadi kayak kalau misalnya kita mau ngambil spesialis bedah kecantikan, kayaknya di sana nggak ada kayak gitu ya. Yang model kayak gitu tuh yang rada-rada susah atau apa lagi ya? eh Gigi kayak gitu. eh yang yang seperti itu kayak gitu. Tapi saya yakin kalau kampus di UTS itu insya Allah masuk semua. Nah, ini application summary saya tahun 2017 untuk intake 2018. Jadi di sini ada personal details, semuanya masuk ya, termasuk ethnic group kita apa. Ini nomor KTP, terus pernah apply nggak permanent resident atau citizenship di Australia atau New Zealand? Nggak ya, pastikan di sini nggak. Tapi kalau udah pernah, kayaknya akan lebih sulit. Ada passport information, terus ini kontak details, alamat kita, ini alamat tempat tinggal. Dan ini alamat mailing address ya, surat menyurat, dan kontak detailsnya.
Ini alamat, keterangan anak ya, keluarga, anak dan juga pasangan kita. Kalau ada pasangannya siapa, kalau ada anaknya nanti di siapa, dan emergency contact details-nya apa, masuk ke sini. Nah, ini ada beasiswa sebelumnya yang pernah kita dapat. Jadi kalau teman-teman pernah lanjut master dengan beasiswa yang lain atau S1-nya juga dengan beasiswa apa, bisa dicantumkan di sini. Nah, ini tentang scholarship application-nya. Apa kita pernah daftar juga tapi gagal kayak gitu kan? Nah, di situ bisa misalnya iya pernah tahun lalu saya gagal kayak gitu kan, tulis yes kayak gitu. Nah, ini yang penting nih, ada proposed study program. Boleh Jadi dipotong di situ nggak, Mbak? oh iya boleh. Kan kalau misalnya ditanya sudah pernah mendaftar Mm, AAS belum? mm, Misalnya saya kan punya S1 hukum ya, Mbak ya. mm, Jadi dua kali kesempatan saya mendaftar AAS itu mm. bukan untuk PhD, tapi untuk master. Kira-kira Ah, jawabnya gimana ya? Apakah saya tetap menjawab yes iya. atau Mm-mm. no? Karena untuk PhD saya adalah bidang yang lain. Dia masuknya di education and training. Saya rasa tutup ya, karena dia tetap nanya pernah nggak kamu sebelumnya daftar untuk DPhAT. Jadi kalau Iya, iya. misalnya kita mau daftar untuk master pun tetap dimasukkan di situ. Saya rasa data kita masih akan tersimpan sama mereka. Dan Termasuk kenapa ya itu ditanya? Kira-kira kenapa? maksud saya apa up to what extent gitu mereka nanya soal ini menurut Mbak? Oh, mungkin untuk data mereka saya juga nggak tahu kan, karena ada beberapa kayak teman saya itu dia masternya dulu AS, terus dia juga apply PhD AS, dia juga tulisnya yes kayak gitu. Ada juga beberapa yang belum gagal, maksudnya belum berhasil ya atau gagal, ya tetap ditulis. Mungkin untuk data mereka bahwa sejauh mana sih kandidat ini tahu betul tentang AS kayak gitu. Itu sih kalau mungkin pertimbangannya ya. Untuk yang lainnya saya juga kurang tahu karena saya Baik, belum pernah daftar AS baik. sebelumnya jadinya ya gitu. Ya, kasih Hmm, Mbak. ya sama-sama. Terus nah ini proposal program nih preference satunya apa? Jadi course name-nya nih, institusinya apa? Nah, jadi ini ya tadi ya kalau misalnya kita udah mutusin nih cari 2 kampus terus dengan jurusannya apa. Nah, nanti kita cari yang namanya Cricos Code-nya. Cricos Code ini bisa cari di web atau bisa cari di kampusnya itu sendiri, di Cricos Code kampusnya. Ini sangat penting dan harus diisi. Type of study. Nah, type of study itu ada 2, ada yang research dan ada yang courses ya. Nah, untuk master itu mostly courses. Ada juga yang master course sama research dan itu ada presentasinya. Kalau presentasi master itu 50-50, jadi coursework-nya itu 50% dan ada research juga 50%, itu mereka wajib bikin research proposal juga. Dan mereka juga bagus kalau misalnya punya potensial supervisor untuk itu. Tuh. Nah, level of study sama duration in weeks. Nah, ini field of study. Ini ngeceknya juga sama ya di webnya ya. Oh, bukan di web, sorry. Jadi nanti ada pilihannya. Jadi kita cek apa aja sih field of study. Nah, ini kan mau nggak mau harus kita isi gitu. Yang tadi itu, priority field of study. Jadi nanti di situ ada. Nah, minimum IELTS. Ini minimum English Language Proficiency Recall for the course. Jadi ini bukan punya kita ya. Jadi minimum yang mereka minta lah ibaratnya. Nah, di sini ada research details nih yang untuk PhD atau yang master tapi porsi research-nya 50% ke atas. Research title-nya apa? Objektifnya apa? Jadi judulnya apa? Tujuannya apa? Dan ini kita harus jelaskan significance and possible application of the applicant's proposed research. Jadi intinya adalah kira-kira ini dampak dan aplikasinya dari research kita itu untuk perkembangan negara kita itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Dan saya rasa ketika mengisi ini untuk yang PhD candidate, untuk yang PhD aplikan itu harus benar-benar dibagusin juga ya di sini, selain di research proposalnya. Saya rasa research proposal justru mereka nomor 2 gitu diceknya. Karena yang pertama akan mereka cek itu adalah aplikasi kita, which is ini. Kalau misalnya mereka udah ngeliat, wah research-nya interesting. Jadinya ya mereka akan cek lagi secara detail di research proposal kita. Jadi saya rasa ini yang harus dan wajib kalian
pikirkan, teman-teman pikirkan. Dan ini kita ngisinya online ya. Jadi, nah, silahkan nanti ditulis atau nanti mungkin saya kasih dan dibuat sendiri di dokumen teman-teman sendiri. Jadi ketika ngisi online ya udah tinggal copy paste kayak gitu. Cuma jangan khawatir sih, karena proses pengisian online ini kan nggak harus hari itu kita duduk harus selesai. Jadi dia modelnya bukan kayak ujian ya. Kita bisa isi sedikit, terus nanti di-save. Nah, besok-besok kita bisa masuk lagi, terus nanti isi lagi. Jadi bisa dicicil lah ibaratnya, selama proses aplikasinya masih dibuka. Tuh, ini research methodology, fieldwork. Kalau saya nggak ada fieldwork karena mostly kerja di lab, tapi kalau untuk yang social science pasti harus ada fieldwork kan. Fieldwork itu intinya adalah kita kayak ngambil data, misal ngambil datanya bisa di Indonesia, ngambil datanya bisa di Australia, tapi teman-teman yang saya yang ngambil fieldwork itu rata-rata di negaranya masing-masing. Nah, preference 2 itu sama, cuma bedanya kalau saya di institusi sama Cricos Code, type of study levelnya juga sama, durasi juga sama, field of study juga sama, dan research detailnya juga sama. Jadi ya udah, yang kedua ini tinggal copy saja, cuma ganti nama kampus sama Cricos Code kampus. Selanjutnya, nah ini detail kualifikasi kita. Jadi kita S1-nya apa kayak gitu ya, S2-nya apa. Itu kalau yang untuk yang master berarti ya udah undergraduate aja. Terus, nah ini English language details-nya, kita bukan first language ya, dan was English the language of the applicant's highest level study ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah punya IELTS atau udah punya TOEFL IBT, PBT, udah dimasukin di sini. Tahunnya kapan, skornya apa, terus ditanya nih readingnya berapa, writing, listening, sama speakingnya berapa. Di situ udah disebutin semuanya. Tuh, terus juga ditanya apakah kita cukup familiar dengan komputer, kayak gitu kan, seberapa banyak kita makainya, terus software apa aja yang kita sering pakai, itu juga disebutin. Terus computer training, kalau misalnya kita pernah mengikuti computer training, semuanya juga disebutin. Nah, ini pekerjaan saat ini ya. Pekerjaan saat ini kita apa, kapan mulai masuknya, terus alamatnya di mana, sektornya apa, dan tanggung jawab utama kita apa sih di pekerjaan ini, kayak gitu. Apakah mau balik lagi, terus bagaimana beasiswa ini bisa berkontribusi terhadap perkembangan HRD di kampus kita atau di organisasi kita. Ini juga penting sih, karena AS itu kan dia sangat mendukung perkembangan Indonesia Timur. Jadi kalau misalnya kita kontribusi besar terhadap perkembangan di sana, itu akan jadi nilai plus. Tuh. Kalau misalnya ada previous employment lain, misalnya kalian teman-teman pernah kayak kerja di NGO atau di pemerintahan, juga bisa masuk di sana. Nah, terus ini yang paling penting juga namanya supporting statement. Dan supporting statement ini macam-macam ya. Nomor 1, kita lihat dulu, how did you choose your preferred course and institution? Jadi, gimana sih caranya kamu memilih kampus dan prodi yang kamu inginkan? Nah, itu tadi. Kalau saya di sini secara gamblang saya jelaskan dari karena saya research ya. Jadi di sini saya taruh interest saya. Saya interestnya itu research di bidang apa? Contoh saya interest in biorefinery. Terus yang udah saya lakukan apa? Yang udah saya lakukan, saya pernah ikut aktif dalam project tentang lignocellulosic biorefinery kayak gitu. Terus ketika saat ini, jadi ini lebih kayak interest kita apa, poin pertama. Yang kedua, pengalaman kita apa sih terhadap interest itu. Dan yang ketiga, saat ini, kondisinya saat ini seperti apa. Kalau saya sih tulisnya saat ini saya kerja di Sumbawa, itu punya resources yang berbeda. Dan ternyata ini cukup berpotensi untuk jadi biorefinery yang lain, kayak gitu. Tuh. Jadi yang pertama poinnya interest kita apa, yang kedua pengalaman kita di interest itu, ketiga saat ini kita kondisinya kayak gimana, kira-kira potensi untuk mengembangkan itu seperti apa,
Nah, kalau kita udah dapat, kita ingin mengembangkan A nih. Terus kita nyari deh, siapa sih kalau ada supervisor atau expert yang ahli di bidang A di Australia, kampusnya seperti apa aja kayak gitu. Nah, ya udah, kita pilih dah dia kayak itu intinya. Jadi itu bagaimana cara kita memilih ya kampus, institusi atau prodi yang kita inginkan di Australia. Kalau untuk master, terutama untuk yang coursework, mungkin kita bisa lebih cek atau fokuskan ke ranking ya, ranking dari kampus, misalnya kayak ANU. ANU itu kan kampus yang terbaik di Australia untuk dari segi misalnya education, saya lupa ya, kemudian education, terus kita cek bahwa di sana kualitas pengajarnya seperti apa, lulusannya bagaimana, terus fasilitas yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, ini juga akan mendukung kenapa kita memilih kampus dan prodi itu. Tuh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, how will the profit study contribute to your career? Jadi bagaimana sih dengan kita misalnya nih keterima nih di jurusan itu di kampus ANU, kira-kira bagaimana dengan terpilihnya kita di sana itu bisa berkontribusi terhadap karir kita itu. Itu juga harus dijelaskan seperti apa. Nah, nomor 3, ini cukup panjang nih. How have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform? Ini lebih kayak ke pengalaman kita, apa yang sudah kita lakukan, apa sih kontribusi kita dalam kita mempunyai suatu tantangan, terus kita ikut menyelesaikannya itu seperti apa, kayak gitu. Ini bisa diambil dari, kalau di UTS itu ini ya, pengabdian masyarakat itu bisa diambil dari situ. Jadi karena contribute di sini tuh kalau misalnya teman-teman relate dengan kondisi di masyarakat, saya rasa itu yang high impact ya, yang bisa memberikan impact yang cukup besar. Makanya di sini saya juga masukkan tentang proyek saya waktu KKN sama teman-teman mahasiswa di Semamung waktu itu tahun 2017. Jadi di situ kita bikin punya proyek kecil, challenge-nya apa, terus kita bikin apa, terus outcome-nya seperti apa. Kayak itu. Nah, yang ingin mereka lihat di sini itu juga leadership. Jadi kalau misalnya kita pernah kayak leading suatu project, baik itu research project, juga bisa dimasukkan di sini ya. Terus selanjutnya, nah ini, please berikan 3 contoh praktis bagaimana kamu berniat untuk menggunakan kemampuan kita yang kita dapatkan dari beasiswa ini. Terus beberapa kendala ya yang kira-kira bisa menghambat dalam kita mencapai tugas-tugas ini. Nah, kalau practical application sih, kalau untuk dosen yang jelas satu, kita pasti akan educate young generation kan, karena kita mengajar berarti kita akan kayak transfer knowledge pada mereka. Terus juga kita juga bisa dari hard skills, maksudnya dari core kompetensi kita apa, itu kita juga bisa, kalau saya itu kayak improve added value dari bahan mentah menjadi yang lebih baik, kayak gitu. Dan yang ketiga, membangun intimate relationship ya, networking lah intinya. Yang ketiga itu networking. Jadi kalau misalnya 3 ini, poinnya yang pertama, kita kayak teaching, atau apa sih, transfer ilmu. Yang kedua, dari ilmu itu kita benar-benar menghasilkan sesuatu. Nah, yang ketiga, networking. Kayak itu. Jadi kalimatnya dibikin aja sesuai dengan ininya teman-teman masing-masing ya. Nah, possible constraint, kalau saya masukkan itu natural disaster, bencana alam ya, karena ya yang gempa bumi lah, apa segala macam di Indonesia kan cukup banyak, itu bisa kita masukkan. Terus saya masukkan juga social conflict, kayak gitu yang perbedaan
paham, kayak gitu-gitu itu juga bisa dimasukkan ke sana. Itu sih. Terus, nah ini development theme that is most relevant to your application. Nah ini development yang tadi ya, area yang pas untuk kita itu di bidang apa. Terus bagaimana nih, punya koneksi nggak atau relationship sama staffnya di FAT? Nggak ada sih kayaknya ya. Atau managing contractors-nya. Terus pernah ada ini subject to any criminal atau civil? Kayaknya enggak ya, pernah di ini enggak dituntut atau pernah bermasalah secara hukum. Mereka juga sangat aware tentang ini. Atau have you ever been convicted of an offense in any country? Kalau misalnya kita pernah, contohnya itu misal kita pernah tinggal di luar negeri terus kita overstay. Jadi harusnya visanya udah habis tapi kita masih tinggal di sana. Ini juga bisa masuk ke bidang ini ya, convicted of an offense. Tuh, terus punya disabilitas atau tidak. Nah, terus professional membership. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke, saya nggak tahu, Ikatan Dosen Sumbawa misalnya atau apa, itu juga bisa dimasukkan ke sini. Professional membership-nya apa, dan dari mana kita dapat pengetahuan tentang AS ini, bisa dicek di sana. Terus decoration deh. Itu. Nah, ini satu, dan ini di Oasis. Terus ada satu lagi, saya lupa, yang harus kita isi juga. Hampir mirip, tapi di sini yang kita harus memilih PDA, Development Priority Development Area, sama Field of Study. Ini sama ya tadi ya. Contact detail, terus, nah nih, scholarship category. Are you applying for an story resource as a public or open applicant? Open, kalau saya public nih, kayaknya public. Saya lupa, apa ya public ini, saya lupa. Ini kayak record field. Mungkin teman-teman yang pernah ada ya, saya lupa, saya taruhnya di sini open. Kalau nggak salah, oh ini sorry ya, ini kalau public ini nih, government department, state owned enterprise, sama state university. Jadi PNS ya intinya ya. Kalau kita kan private university, jadi kita open. Terus ini purpose study-nya, kita mau ambil master atau dokter. Nah ini type of study-nya. Kalau PhD mostly research. Kalau yang master pastikan mau ngambil coursework aja atau combination coursework and research. Jadi master coursework program can contain a research project up to 30% of the master. Jadi kalau misalnya 30% itu ada research project-nya, tetap coursework ya. Tapi kalau udah 50% research, berarti itu combination coursework and research untuk yang master. Research background of the third candidate. Nah, ini untuk yang PhD aja. Apakah kita dulu masternya itu lebih dari 50% research atau enggak? Kalau misalnya cuma mostly coursework aja, ya udah kayak gitu, berarti no. Tapi kalau misalnya kita ada research-nya juga lebih dari 50%, berarti yes. Terus, nah ini juga penting, harus ada letter from your master supervisor yang rekomendasi untuk lanjut studi. Ini recommended ya, jadi sebisa mungkin minta rekomendasi dari supervisor kita waktu kita master untuk lanjut studi. Tuh. Nah nih, purpose field of study. Kita harus memilih PDA-nya apa sama field of study-nya apa. Kalau misalnya, nah nih, kalau misalnya emang nggak ada, if necessary, kita bisa pilih other, terus kita kasih deh detailnya apa, kayak gitu. Nah, ini PDA-nya ada 3 tadi ya. Zaman saya itu masih ini nih, effective economic institution and infrastructure, terus ada human development, sama inclusive society. Kalau saya dulu masuknya yang ini, terus ini deskripsinya, jadi deskripsi masing-masing PDA itu apa. Nah, kita pilih deh priority field of study-nya apa. Saya masuk ke agriculture. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada di sini, di semuanya nggak ada, kita bisa milih other, terus kita specify apa aja sih itu. Nah. Oke, lanjut nih. Have you ever information? Oh, ini source regarding study action. Apakah kita pernah dapat informasi ya dari AS
CD atau dari website tentang ini, saya yes or no. Terus, nah ini, tolong jelaskan usaha Anda, usaha yang telah Anda lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai studi Anda di Australia. Itu. Kalau kita sih mostly ini ya, website ya, surfing, atau bisa melalui seminar ini, kayak gitu. Atau mengontak langsung, kalau misalnya dulu itu ada kayak pameran ya, pameran studi luar negeri gitu. Misalnya di situ ada kampus-kampus yang buka booth, kita juga bisa tanya-tanya di sana. Jadi anything bisa dimasukkan di sini. Ini apa nih? Tunggu dulu. Nah, ini tadi ya untuk PhD aplikan. Kalau misalnya kita udah pernah kontak potensial supervisor atau udah punya LOE, itu sangat-sangat highly recommended, dia bilang. Jadi kalau misalnya udah pernah, yes. Kalau belum, ya no. Terus di sini yes, nanti saya tunjukin ya apa yang saya masukkan di sana. Terus ada special subject or skills yang ingin kita masukkan dalam pilihan kita. Bisa dipilih kalau iya apa, kira-kira special subject-nya atau special skills-nya. Harus give details. Gitu. Nah, ini kualifikasi sama tadi ya. Satu kita apa, dua kita IPK. Terus supporting statement, apakah punya disabilitas, enggak. Nah, ini lebih gampang sih. Terakhir komunikasi. Komunikasi ini dari mana kita tahu ya info tentang AS. Ini gampang lah, bisa di checklist. Nah, terus kita juga disuruh pilih nih interview location. Oh, ya lebih banyak ya. Dulu saya pilih Mataram, tapi tetap interviewnya di Jakarta. Jadi waktu itu kayaknya ini ya, saya lupa. Pernah juga sih, maksudnya pernah di Mataram juga, cuma kok saya lupa ya. Yang jelas IELTS test sama interviewnya itu di di Jakarta. Tapi waktu itu pernah dikumpulkan, kita yang satu NTB itu yang lolos, yang di shortlisted itu dikumpulkan di Mataram, di hotel apa saya lupa. Nah, terima untuk tesnya itu di sana, di Jakarta. Udah, ini checklist, supporting documents. Jadi supporting dokumennya cukup banyak. Di sini ada akte lahir, paspor, KTP, CV. Jadi CV ini wajib ada dan harus dalam bahasa Inggris. Kalau yang lainnya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Bagusnya sih kalau misalnya belum ada bahasa Indonesianya, ditranslate aja ya. Itu akan mempermudah kerjaan kita ke depannya juga kalau misalnya tiba-tiba dibutuhkan kayak gitu. Ini ijazah master, ijazah 1, ijazah S2, transfer S1, S2, IELTS, terus mana lagi? Referee report ini ya tadi ya surat rekomendasi dari pembimbing S2 kita untuk yang PhD. Terus nah kalau untuk yang PNS itu harus ada nominating agency declaration, jadi kayak saya nggak tahu nih surat kayak diizinkan untuk daftar beasiswa ini ya. Ada formatnya sih di webnya kalau nggak salah untuk yang PNS khusus. Terus apa lagi ini. Kalau untuk yang master, kalau bisa ada juga surat rekomendasi dari pembimbing ketika S1. Oh, bisa di sini. Nah, kalau yang teman-teman punya publikasi juga bisa dilampirkan. Atau bisa unpublished thesis juga bisa dilampirkan di sini. Kalau bisa yang ini yang internasional ya, yang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau yang jurnal Tambora yang bahasa Indonesia kayaknya mereka tidak terlalu memperhitungkan. Dan susah juga kan, nggak mungkin kita translate semua jurnal itu kan. Maksudnya paper kita yang bahasa Indonesia gitu, mending kita submit di jurnal yang lain kayak gitu. Jadi ini yang international paper. Ini statement from university that English is a language of instruction if applicable. Saya nggak masukin ya. Kayaknya kalau di Australia pastilah bahasa Inggris. Nah, ini relevant correspondence with an Australian university. Jadi ini korespondensi kita dengan potential supervisor. Tuh. Oke.
Udah deh kayaknya. Udah. Jadi contohnya saya masukin kayak gimana ya email. Oh, ini research proposal. Sorry, bukan. Research proposal malah di bawah nanti. Ini paper. Nah, ini. Jadi saya cuma email aja salah satu profesor di USIT. Saya kasih tahu saya siapa, saya mau ngapain, I have interest in what, walaupun nggak ada balasan dari mereka kayak gitu. Tapi yang jelas ada effort kita. Kayak gitu. Syukur kalau dapat balasan dan itu nanti yang di screenshot apa balasan dari si potensial supervisor kita itu. Itu ya. Itu aja, saya cuma masukin itu aja. Asal nggak usah dikosongin sih kalau bisa. Nah, ini contoh surat rekomendasi, referee report. Jadi, ini dari supervisor kita ya, ketika master. Atau yang untuk master berarti ketika S1. Nah, jadi ada ininya nih. Ada penilaian-penilaiannya. Ada penilaian-penilaiannya. Udah, research proposal malah nggak di sini ya. Nah, kalau untuk research proposal, tunggu, mana sih research proposal? Saya dulu itu bikin research proposalnya kayaknya kepanjangan. Karena memang berusaha untuk apa ya, selengkap mungkin gitu. Nah, tapi setelah saya diterima di AS dan mulai kontak beberapa supervisor atau pembimbing yang sekarang kampus saya masuk, mereka malah nggak begitu suka dengan yang proposal yang sangat panjang. Maunya mereka yang singkat, padat, jelas gitu. Mostly orang OSI kayak gitu. Kenapa? Karena mereka itu, kalau di OSI itu, kalau yang di kampus saya ya, mungkin kampus lain juga sama, setiap dosen itu kan dia udah jelas itu bidang risetnya seperti apa. Contohnya organic chemistry. Dia fokus di bidang pengembangan karbohidrat polimer kayak gitu. Ya udah. Jadi di research proposal kita itu kita nggak yang basa-basi pentingnya karbohidrat polimer, organic chemistry dan lain-lain enggak, tapi kita memang langsung aja kayak to the point, saya mau bikin ini, begini dengan caranya seperti ini, dah selesai kayak gitu. Jadi sekitar 1 sampai 2 halaman. Terus ketika kita sudah masuk nih, jadi student di sana, itu research proposal kita itu bisa berubah sampai ke namanya COC, confirmation of candidature, itu bisa sangat berubah. Jadi ketika saya confirmation of candidature, itu proposalnya itu sangat jauh berbeda dengan proposal ketika saya buat untuk aplikasi AS. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang jelas teman-teman harus tahu poinnya akan melakukan apa. Itu jadi nggak harus sangat detail ya, tapi nggak apa-apa, saya tunjukin aja research proposal saya yang dulu. Mana ya, ntar saya coba cari dulu. Ya. Nah ini, saya dulu cukup panjang. Jadi ini draft research proposal, topiknya apa, background-nya apa, panjang banget lah, statement of problem-nya apa, terus objectives-nya apa, rada rasionalnya seperti apa. Ini dulu kayaknya saya ambil dari ininya LPDP deh. Kalau LPDP kan emang harus sangat komprehensif ya. Metode dan desainnya seperti apa juga jelasin satu-satu. Bahkan research schedule juga ada, timeline, significant and benefit, conclusion and suggestion. Nah, kalau menurut saya yang penting, yang harus ada topik ya, nggak harus langsung judul, taruh aja topik atau tema research kita apa. Karena yang namanya judul itu masih sangat-sangat bisa berubah-ubah. Topiknya apa itu harus jelasin, background-nya apa juga harus dijelasin. Terus yang terakhir yang paling penting itu adalah significance and benefit. Jadi gap in knowledge-nya itu apa sih yang dari pengetahuan yang akan kita PhD itu kan gitu ya. Kalau doktoral itu kira-kira kita itu dari bidang ilmu ini ingin mengisi gap yang mana. Kayak gitu. Novelty-nya seperti apa? Keterbaharuannya itu apa? Orang udah pernah melakukan ini nggak? Itu. Dan keterbaharuan ini bukan cuma metodenya aja yang baru atau
tempatnya aja yang baru, misal si ini udah melakukan nih di Itali gitu. Di Indonesia belum ada nih, jadi kita mau nyoba di Indonesia. Tapi metodenya sama, backgroundnya sama, tujuannya sama. Nah, hindari yang seperti itu. Kita harus lebih menggali lagi, gitu ya. Menggali lagi, contohnya di Italia kan udah ada, tapi kalau di Indonesia kira-kira yang mempengaruhi bisa berbeda itu seperti apa? Nah, poin yang mempengaruhi ini, bagaimana sih proses perkembangannya atau bagaimana sih cara kita menelaahnya yang model seperti itu. Jadi emang harus deep ya, significant and benefit. Kalau metode ini jangan, nggak usah pakai ini. Ini nanti aja. Kalau metode yang singkat aja, tapi nggak usah terlalu detail. Kalau misalnya teman-teman udah punya memang desain sendiri, boleh dicantumkan seperti apa. Misalnya untuk social science, misalnya saya mau metodenya mix kualitatif kuantitatif, misalnya kenapa memilih itu. Terus yang kayak gitu-gitu ya, sama rasionalnya. Itu aja sih menurut saya untuk research proposal itu 3 yang harus dipertajam topik, terus background-nya sama significance atau gap in knowledge-nya seperti apa. Oke, saya rasa itu aja sih. Silahkan teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa, silahkan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Wawat, luar biasa sekali, sangat menarik ya teman-teman. Barangkali masih ada ingin ditanyakan. Waktu kita masih ada 5 menit lagi nih, sampai 15.30. Oh iya. Ini saya tanya nih, kalau balasannya ditolak apa? Oh, dari Mbak Irma ya? Jangan di screenshot, Mbak. Gitu. Kalau Jangan di screenshot kalau jangan di ditolak. screenshot, ya. Yang balas itu nggak usah. Yang penting yang kita kirim, kalau kita itu udah berusaha approach salah satu dosen di sana, kayak gitu. Tuh, tapi kalau misalnya ada yang bales dan Nggak nolak-nolak banget gitu ya. nolak banget, ya itu berarti itu yang kita cantumkan ya. Iya, nolak jangan. Hmm. Hmm. Itu sih. Terus Mbak, kayaknya kalau di Australia itu untuk PhD semuanya research ya? Riset ya? Mostly iya. Jadi kita nggak ada coursework, tapi paling nanti di awal itu sekitar 6 minggu ada namanya IAP, itu Introductory Academic Program. Jadi sama kayak EAP yang di Indonesia ya, yang di pre-departure. Itu aja sih. Kalau dalam EAP atau IAP, intinya kita harus kayak kuliah gitu ya, dari pagi sampai sore, terus ya mostly bahasa Inggris aja. Kayak bikin research proposal, akademik, kayak itu, presentasi, kayak itu sih. Baik. Mm-mm. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sepertinya ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Yana Karisma. Ya, baik. Terima kasih, Bu Moderator, Ibu Farunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Awat? Alhamdulillah baik Pak Yana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Awat. Wah, semoga saya sangat terinspirasi dari Bu Awat. Ini mudahan bisa mengikuti jejak senior saya, Bu Awat. Amin. Bu Awat, ini rencananya mungkin kalau ada rezeki saya juga mau coba AS gitu ya. Mm-mm. Nah, ini sayangnya saya baru punya TOEFL ITP, Bu Awat. Dan skornya itu pas untuk daftar AS kebetulan. Nah, menurut gua ini rencananya saya memang mau akan tes IELTS dalam waktu dekat ini, Bu Awat. Nanti dia akan shortlisted kan, dan setelah shortlisted biasanya kan akan dibiayai kan IELTS-nya kayak gitu. Yeah. Saya lagi berhitung-hitung ini kira-kira kalau masuk shortlisted dia kan akan dites ulang regardless of their scores, right? Jadi kalau menurut saya bagusnya itu enggak apa-apa, apakah dulu kita enggak apa-apa pakai TOEFL ITP dulu, enggak apa-apa buat untuk pertama saja gitu. Terus nanti juga kalau shortlisted akan dites ulang gitu semua. Yang kedua, mungkin tadi saya sempat hampir menanyakan masalah ini. Saya itu sudah beberapa kali mungkin ada 20-an yang saya kontak Bu Awat. Saya enggak tahu saya kurangnya di mana, Bu Awat. Mungkin kurang berdoa mungkin Bu Awat ya. Karena saya itu sudah kontak 20 lebih orang menjadi kandidat supervisor, dan beliau 15
10 diantaranya 12 itu bilang saya belum bisa menerima kamu sebagai apa ya? Saya belum bisa menerima kamu sebagai PhD kandidat saya karena lagi full ini. Ini apakah yang saya tanyakan ini apakah sayanya memang yang tidak qualified bagi mereka atau mereka itu mungkin ada apa ya? Ada fall-fallnya mereka itu misalnya di bulan A, B, C mereka itu akan menerima PhD candidate kayak gitu. Nah, terus ini yang ada di benak saya ini karena rencananya mungkin saya akan coba sama istri tahun depan. Ini istri saya juga ikut di sini juga buat lagi nonton ini. Kira-kira universitas, istri saya bioteknologi juga di rumah sakit. Nah, kira-kira kalau universitas yang cocok di sana kira-kira di mana itu kira-kira Bu Awa? Istrinya master atau PhD? Istri saya ikut di master baru lulus ELTA kemarin Bu Awat. Oh, berarti mau apply master ya? Ya betul. Oke. Master dan saya rencananya PhD. Mudahan kalau ada Mm-mm. rezeki. Mm-mm. Mungkin begitu mungkin Bu Tabe. Terima kasih banyak Bu Awat. Iya, sama-sama Pak Yana. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa nggak pakai TOEFL ITP dulu? Tadi udah disebutin ya sama saya ada 4. Jadi harus pakai yang 4 itu. Dia tidak terima yang lain. Dan itu merupakan salah satu syarat untuk daftar. Makanya kalau misalnya ada yang skornya di bawah itu nggak apa-apa, saya bisa bilang ya udah coba aja masukin karena nanti mau tes lagi. Tapi at least harus ada dokumennya. Tuh. Terlepas nanti kita memang akan dikasih tes IELTS lagi, yaitu apa ya? Tidak mempengaruhi kalau kita itu tidak memasukkan persyaratan yang mereka inginkan. Jadi harus wajib masukin IELTS-nya. Nah, terus kalau untuk studi, saya juga sama. Dari beberapa supervisor yang saya kontak, itu nggak ada yang balas juga Pak Yana. Waktu itu saya di UQ sama UC itu pada nggak balas. Nah, saya nggak tahu kampus mana yang Pak Yana targetkan. Kalau untuk kampus besar, UQ, UC, Melbourne, mereka memang sangat sibuk ya supervisornya itu. Maksudnya dosen di sana itu memang sangat-sangat sulit untuk menerima potensial student yang ujuk-ujuk datang kayak gitu loh. Jadi biasanya mereka kayak punya apa sih ibaratnya kaderisasi ya di sana atau yang udah pernah kenal duluan di sana atau pernah volunteering kerja bareng mereka itu biasanya seperti itu. Kalau untuk kampus-kampus besar dengan kerja yang cukup crowded ya, maksudnya yang sangat-sangat produktif itu biasanya mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Yana merasa bahwa sulit banget nih nembus nih nggak ada, ditolak mulu gitu, coba melipir sedikit ke kampus-kampus yang agak kurang populer kayak gitu, tapi masih bagus kayak gitu Pak Yana. Nah, Saya coba kemarin itu di Sydney, Queensland, sama di sampingnya sedikit itu di ini, di apa namanya, di New Zealand. di New Zealand? Iya kan saya coba di apa namanya? Saya coba itu pertama di Queensland, kemudian di sini University, kemudian di Griffith saya masukkan. Oh, Griffith. Griffith itu kan sudah kelas 2 kalau Griffith ya. Tergantung jurusannya apa ya. Jadi Saya kalau kurang misalnya tahu. Bu Awat, saya percayakan saya sama juga gitu. Australia atau Eropa kan ada gridnya juga kampusnya gitu. Bukan berarti jurusan Eropa bagus sekali, kalah sama jurusan UGM biasanya kalau jurusan Eropa. Menurut saya kalau ada kelas kira-kira Bu Awat itu kira-kira kampus mana kira-kira itu yang kelas 2 gitu yang kira-kira lebih soft untuk dimasuki gitu. Kalau saya kasusnya kan mirip dulu kan saya juga sempat punya pasangan yang sama-sama ingin lanjut S3 ya. Jadi waktu itu saya berusaha mencari kampus yang menyediakan jurusan yang pas untuk saya dan pasangan saya waktu itu. Nah, karena jurusan pasangan saya ini lebih spesifik, which is sulit gitu untuk maksudnya ketika saya menemukan di kampus A bagus untuk saya, tapi di dia itu kayaknya kurang bagus. Jadi waktu itu saya lebih kayak mencari kampus yang bagus untuk jurusannya dulu. Habis itu saya coba mencari jurusan lain di kampus yang sama untuk saya. Nah, itu yang saya dapatkan di sini. Jadi
di University of New England itu saya nggak ada chemical engineering, jadinya saya masuk ke chemistry-nya itu. Tetapi di sana agriculture economics-nya yang cukup bagus. Ya walaupun sekarang pasangannya malah kabur ya sama yang lain. Jadinya ya udah di situ rezekinya saya sih situ. Jadi Pak Yana juga harus mempertimbangkan jurusan untuk istri Pak Yana itu seperti apa. Jadi cari win-win solution-nya. Memang idealnya kita cari kampus top rank ya, Iya. dengan supervisor yang sangat produktif. Cuma dari pengalaman saya, kampus top rank dan supervisor yang sangat produktif itu malah bisa membuat kita sangat stres karena Oh, mereka juga akan menuntut kita high kan, maksudnya dia iya, akan iya, menuntut betul. kita tuh sangat tinggi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bawa keluarga, apalagi udah punya anak, itu cukup complicated kita tinggal di sana. Kayak itu. Jadi carilah kampus yang punya apa ya, terutama supervisor ya. Kalau untuk PhD itu cari yang bener-bener kita tuh enak kerja. Karena Hmm. kita itu love and hate relationship sama supervisor itu udah banyak banget. Saya pernah menemukan kasus teman-teman itu yang harus pindah kampus gara-gara nggak cocok sama supervisornya. Dan itu ribet banget. Itu jadi itu sih lebih ke sana sih Pak Yana. Nah, kalau untuk kampus grade 2 yang rekomendasi, saya kurang paham untuk jurusannya apa Pak Yana sama istri, tapi cobalah cari di daerah ya. Daerah kalau di Australia, West Australia itu kayak daerah Perth, itu kan banyak tuh. Nah, Perth itu lumayan, atau Adelaide, itu Iya, lumayan. betul. Kalau New South Wales itu daerah jangan di Sydney kota yang agak-agak ke bawah kayak Wollongong atau UNE juga. Kalau yang agak ke atas UNE atau Newcastle, Newcastle masuk nggak ya? Saya lupa Newcastle. Kalau di Queensland itu yang agak ke utara kayak James Cook, terus apa lagi ya? Jadi yang mereka nggak terlalu apa ya? Top 5 mungkin ya, tapi masih cukup bagus kayak gitu. Jadi dicek aja lagi untuk jurusannya dan memang harus banyak research sih di sini, harus kita banyak lihat-lihat dan searching kira-kira yang cocok apa. Gitu Pak Yana. Terima kasih banyak wejangannya Bu Awat. Sama-sama. Oke. Itu aja sih. Kayaknya waktunya udah habis ya. Maaf ya. Enggak masalah. Sedang asik-asiknya ini. Bagaimana Mbak Irma? Sedang asik-asiknya ya. Lanjut terus. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sebenarnya kalau secara pribadi saya sangat banyak yang ditanyakan, tapi nanti saja Bu Wawat karena ini waktunya. Teman-teman yang lain bagaimana? Barangkali dari Pak Lukman, Mbak Riri barangkali, atau yang lainnya, atau memang sudah cukup untuk siang ya, siang dan sudah sampai sore hari ini kita di sini. Mbak Wawat, kalau boleh tahu di situ jam berapa? Saya udah di Indonesia ini. Oke, Ya, baik-baik. Nah, berarti ini jam udah ya. udah submit tesis saya, jadi Oke, siap-siap. wajib pulang. Jadi udah ditendang dari Australia. Oke, Walaupun belum officially graduated. oke. Mhm. Welcome back ya. Makasih. Oke. Bagaimana teman-teman sekalian? Oke, teman-teman aja ya, gak usah Bapak Ibu terlalu formal. Iya benar. Oke. Jika memang terima kasih banyak sebenarnya kalau memang sudah tidak ada untuk kesempatan kali ini, dan kita juga berharap mungkin tidak hanya di minggu ini, barangkali di kesempatan-kesempatan berikutnya Mbak Wawat bisa share dengan kami kalau seperti apa sih proses perjalanan. Karena saya pikir untuk persiapan aplikasi ini kan hanya di tahap awal ya, masih banyak lika-liku yang ya lebih heroik lah sebenarnya dalam proses AAS ini. Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian, terutama untuk Mbak Wawat. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di pekan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita Waalaikumsalam. nggak apa-apa sekali ya, saya Fred. Oke. Good luck ya. Mbak Irma, senyum. Oke, yuk.
Gimana nih? Oke, silakan. Tidak masalah, pamit saja karena nggak enak kalau ditutup. Iya. Pamit ya semuanya ya. Good luck ya. Oke, Mudah-mudahan ada rezekinya tahun ini dan bisa lanjut amin. Makasih Mbak berita. Wawan, Mbak Nisa, semuanya makasih banyak. Makasih. Salam kenal Mbak Irma. Kenal Mbak Iya. Nisa, makasih banyak. Izin Oke, Liz, kasih. siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.